Kemudian Mas Anies meloncat menjadi juru bicara Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan ketika itu sebuah video yang sangat menggugah gua muncul dengan kata-kata yang sangat menyentuh anak muda ketika itu. Dia katakan bahwa orang baik dukung orang baik. Ya. Jadi orang baik dukung orang baik ini jadi sesuatu yang iya juga ya. Kita ini kalau kita merasa orang baik, kita harus nyoblos Jokowi. Ya kalau kita orang jahat berarti kita coblos Prabowo ketika itu, kalau ikut logikanya Mas Anies gitu. Dan banyak yang terpengaruh loh sama itu. Luar biasa banget. Welcome to Total Politik. Kali ini kita jumpa lagi di konten ngomong sendiri yang tidak terlalu didominasi oleh suara jangkrik karena gue sudah menggunakan peralatan baru di sini dan kita bisa bicara dengan suara yang lebih jernih. Ini openingnya nggak penting banget sih. Oke, kemarin kita sudah ngebahas soal sosok yang bernama Mas Ganjar gitu, atau Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mana kita melihat bagaimana hitung-hitungannya bagi tokoh ini untuk masuk di kontestasi presiden 2024. Nah sekarang gue mau bicara tentang tokoh yang tidak kalah penting dan selalu masuk top 5 bahkan top 3 di berbagai macam survei. Berbagai macam pembicaraan pengamat jika berbicara soal 2024, orang ini selalu disebut lah namanya. Ibarat main sepak bola, ini orang kayak Lionel Messi-nya lah gitu. Atau Diego Armando Maradona atau Pele lah kalau kita bilang soal pemilu 2024 gitu. Nah, orang ini adalah Bapak Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan. Oke, kita melihat bagi tokoh seperti Pak Anies ini soal terbesar dalam menghadapi pemilu 2024 ini adalah soal garis tangan gitu. Jadi orang ini adalah orang yang paling diuntungkan oleh takdir kalau kata gue ya. Jadi kalau ngomong soal sosoknya Mas Anies atau Pak Anies Baswedan, Pak Gubernur DKI itu sangat dekat dengan persoalan-persoalan kegentingan. Jadi beliau ini memang dari awal adalah seorang tokoh yang selalu lahir di berbagai macam ketegangan yang konfliktual, yang mana orang mengalami deadlock, kemudian muncul alternatif yang mana akhirnya orang ngelihat dia gitu, wow gitu, kayak apa ya, lu kalau lagi lagi berdebat di suatu ruangan gitu, tiba-tiba ada satu orang yang mencoba mengakomodir dan mendamaikan semua pendapat gitu, kira-kira kayak gitulah sosoknya gitu ya. Dan orang ini hadir di berbagai macam kemelut gitu. Kalau dulu itu ya ini perbandingannya agak kurang mirip sih, tapi ya bagi gua ada konteks yang agak-agak sama. Misalnya seperti contohnya sosok Bapak Muhammad Amin Rais di ketika reformasi 98. Ketika itu orang kepemimpinan lagi deadlock di Indonesia, tiba-tiba muncul sosok baru, sosok yang kritis gitu ya, yang berani, yaitu Bapak Amin Rais. Dan semua mata ketika itu tertuju kepada Pak Amin, tapi beliau gagal memanfaatkan momentum itu untuk mengambil tampuk kepemimpinan tertinggi di Indonesia ketika itu. Nah, agak berbeda dengan Bapak Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan ini. Beliau adalah orang yang begitu sadar dengan momentum. Jadi kalau kita lihat ya perjalanan karirnya, awalnya dari Rektor Paramadina, ya
Dia muncul ke publik sebagai seorang public intellectual yang lebih dikenal gitu ya. Kalau dia baru pulang dari Amerika waktu itu, kalau nggak salah awalnya jadi direktur eksekutif di The Indonesian Institute, masih ada itu lembaga sekarang, masih jalan. Itu lembaga think tank yang memberikan analisis terhadap kebijakan-kebijakan publik. Kemudian beliau menjadi rektor di Universitas Paramadina. Ini setelah balik dari Amerika nih, menyelesaikan PhD-nya di Northern Illinois University, tempatnya Azrian Shah Agus yang sekarang teman gue yang suka gue undang untuk diskusi, dan juga di alma mater yang sama dengan Om Anto, Om Andi Alivian Malarangeng, juga dari kampus yang sama, balik dari Amerika jadi direktur lembaga think tank. Karena waktu itu memang best talent di Indonesia terutama di bidang social politics itu masuk ke lembaga-lembaga think tank, CSIS, The Indonesian Institute. Terus muncul juga tradisi baru yaitu lembaga pollster seperti LSI ketika itu. Jadi mereka pulang dari perguruannya ya, pertapaannya di luar negeri di Amerika misalnya, balik masuk ke lembaga think tank. Dan ketika itu Mas Anies melihat ada peluang di Universitas Paramadina untuk menjadi rektor ya. Ketika itu beliau melihat ada sejenis dalam tanda kutip kemelut gitu ya, ada momentum di pemilihan rektor Universitas Paramadina, lalu beliau masuk dan terpilih menjadi rektor. Kalau mau cerita detailnya lebih baik, ada banyak versi sih yang gue dengar. Ada yang bilang Mas Anies ini oportunis untuk mengambil alih pimpinan rektor. Ada yang bilang Mas Anies ini memang orang yang layak untuk menengahi berbagai macam dinamika yang terjadi di pemilihan rektor Universitas Paramadina waktu itu. Dan banyak sekali versi-versi ya. Itu lebih baik nanti orang Paramadina yang bicara. Ini gue cuma mendengarkan berbagai macam opini ya mengenai masuknya beliau menjadi rektor waktu itu. Dan memang ketika menjadi rektor itu memang Anies Rashid Baswedan memanfaatkan momentum yang ada. Dia adalah the man of crisis sebenarnya. Jadi ketika krisis maka disitulah adanya Anies Baswedan gitu. Dan kemudian ketika jadi rektor menjadi moderator debat calon presiden tahun 2009 waktu itu. Ada 3 kandidat, ada Pak SBY bersama Pak Budiono, Pak JK bersama Pak Wiranto gitu, dan Bu Mega bersama, gue pura-pura lupa, bersama Pak Prabowo yang sekarang jadi Menteri Pertahanannya Pak Jokowi, berduet gitu ketika itu. Ya berduet ketika itu. Dan Jar itu masuk suaranya Jar. Oh ini masuk. Tududung gitu. Oke. Ya ketika itu berduet dua orang ini, Pak Prabowo dengan Bu Mega masih temenan dan sekarang temenan lagi. Walaupun sempat panas kan beberapa saat gitu. Nah, Mas Anies jadi moderator ketika itu, dan terus terang gue sebagai anak muda begitu terkagum-kagum dan terpesona melihat bagaimana beliau membawakan acara debat capres itu. Dan ketika itu mulailah Anies Baswedan menjadi buah bibir di seluruh publik masyarakat Indonesia. Ini agak mirip-mirip dengan Obama ya, yang waktu itu memberikan speech gitu di konvensi kandidasi di Partai Demokrat gitu. Dia diundang sebagai salah satu yang membacakan pidato dan menjadi pembicaraan publik. Nah, Mas Anies juga sama nih, ceritanya mirip-mirip sama Barack Hussein Obama sebenarnya. Tapi yang bedakan adalah Barack Hussein Obama udah jadi anggota DPR dulu, anggota legislatif gitu. Dia berpartai dari bawah, dari anggota DPRD. Tapi kalau Mas Anies memulai karirnya dari rektor dan kemudian menjadi moderator debat capres. Kemudian dia membuat Indonesia Mengajar
ya, menginspirasi banyak anak muda. Lu bisa lihat sekarang itu Rian Ernest di PSI itu kritik-kritik Anies tiap hari. Pokoknya Rian Ernest itu belakangan ini aja nih udah jarang nih. Sebelumnya kalau masuk TV pasti Anies nih salah terus di mata dia. Tapi yang perlu lu ingat adalah Rian Ernest itu adalah produk dari Indonesia Mengajar. Dia ngajar di NTT gitu loh. Dia ngajar ke daerah pelosok dan sangat tergugah gitu dengan pidato tenun kebangsaannya Mas Anies Baswedan waktu itu. Dan kemudian dia membuat komunitas turun tangan dan maju dalam konvensi Partai Demokrat. Ketika itu ada banyak kandidat, di situ ada Pak Dahlan Iskan, ada Pak Irman Gusman, terus ada Pak Gita Wirjawan yang sekarang jadi podcaster seperti gua. Dan ada banyak tokoh yang ikut konvensi calon presiden ketika itu. Dan Mas Anies salah satunya. Dan kemudian dari Demokrat itu yang tidak beres diskusinya, ujungnya tidak beres karena Pak SBY memutuskan untuk netral demi dalam rangka menyelamatkan partai gitu. Jadi Pak SBY memutuskan untuk mengambil posisi netral. Kemudian ya posisi netral tidak ada yang dicalonkan dari Demokrat. Dan Mas Anies langsung loncat dari krisis yang satu, yang Demokrat yang lagi krisis waktu itu. Dia coba ambil momentum, ternyata Pak SBY tidak berikan kunci untuk masuk lewat Demokrat. Kemudian Mas Anies meloncat menjadi juru bicara Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan ketika itu sebuah video yang sangat menggugah gua muncul dengan kata-kata yang sangat menyentuh anak muda ketika itu. Dia katakan bahwa orang baik dukung orang baik. Ya. Jadi orang baik dukung orang baik ini jadi sesuatu yang iya juga ya. Kita ini kalau kita merasa orang baik, kita harus nyoblos Jokowi. Ya kalau kita orang jahat berarti kita coblos Prabowo ketika itu, kalau ikut logikanya Mas Anies gitu. Dan banyak yang terpengaruh loh sama itu. Luar biasa banget tuh. Narasi gitu. Kata Panji itu. Jadi cut the long story short, Mas Anies mendampingi Pak Jokowi, kemudian diangkat jadi menteri. Di tengah jalan beliau bekerja jadi menteri pendidikan dan mengeluarkan beberapa inovasi ya. Menurut gua salah satu warisan beliau kalau gua nggak salah di Kementerian Pendidikan itu ada direktorat orang tua, direktorat parenting. Ya, salah satu legasinya Mas Anies tuh. Bisa dicek kalau salah silakan komen di bawah ini. Dan kemudian Mas Anies di reshuffle jadi menteri. Tiba-tiba dia pindah lagi gitu. Dia pindah kutub lagi ke kutub orang jahat. Yang dia bilang orang jahat dulu, yaitu Pak Prabowo. Didukung oleh Gerindra, maju. Yang mana dulunya Bang Sandi ketika sebelum Pilgub DKI itu tidak naik-naik angkanya, tiba-tiba Mas Anies muncul. Lo tau nggak stagingnya Mas Anies muncul di Pilkada DKI itu? Di reshuffle sama Pak Jokowi, hilang. Habis itu tiba-tiba dia nganter anak naik motor, viral. Dia nganter anak naik motor, disambut dengan surveinya Poltreking Antayuda bahwa Anies Baswedan elektabilitasnya tinggi. Kemudian match sama Bang Sandi. Sangat cepat dan momentumnya sangat momentum krisis karena waktu itu Pak Ahok begitu kuat. Elektabilitas Pak Ahok memang tidak sempurna, maksud gue bukan simple majority 50+1, tapi waktu itu tidak ada lawan, memang cuma 40%-an Pak Ahok. Tidak ada lawan yang bisa menghambat gitu elektabilitasnya gitu. Dan walaupun pada akhirnya elektabilitas Pak Ahok dihambat oleh dirinya sendiri. Bukan lawan juga yang menghambat. Tapi ya elektabilitasnya solid loh. Dari sebelum pilkada sampai
hasil pilkada itu 40%-an. Nggak naik gitu. Jadi kalau dibilang elektabilitas Pak Ahok turun gara-gara Al-Maidah 51 itu ya nggak tepat juga. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa elektabilitasnya tidak naik gara-gara Al-Maidah itu benar. Jadi angkanya Pak Ahok tuh nggak naik, ya 40-an dan sangat kuat waktu itu. Semua media memutar wajahnya Pak Ahok, semua survei mengatakan Pak Ahok yang terkuat, tapi ada survei gue lihat elektabilitasnya Pak Ahok tuh 98%. Berarti ada orang Jakarta yang nggak tahu Pak Ahok juga. Walaupun udah tiap hari masuk TV, Ahok siapa? Enggak, walaupun itu bercanda. Itu masih margin of error. Artinya masih 100% lah elektabilitasnya. Tapi aneh juga kan. Lu survei orang di Jakarta ketika itu gubernurnya Pak Ahok. Doi tiap hari masuk TV. Terus ada yang bilang, Ahok siapa? Nah, kemudian Mas Anies masuk dalam momentum itu. Maju dengan skema yang sama sama Pak Jokowi di 2012. Mengalahkan petahana dengan 2 putaran. Untungnya waktu itu Agus Harimurti Yudhoyono maju juga, jadi ada 3 kutub gitu. Tidak terlalu terpolarize di sesi yang pertama, tapi polarisasinya terjadi di sesi yang kedua. Sangat kenceng waktu itu. Ditambah lagi dengan isu politik identitas dan politik kelas sebenarnya. Nah, menurut gue Pilkada DKI itu isu politik kelasnya ketutup dengan politik identitas. Banyak, salah satunya studinya Ian Wilson itu menarik menurut gue, karena Ian Wilson mengatakan bahwa kelompok kelas bawah tidak punya kanalisasi politik ketika jelang Pilkada DKI. Pertama, PDIP udah mendukung Ahok, ya, yang menjadi orang yang menjadi target dari yang menjadi pusat kekecewaan dari arus bawah yang tergusur di Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat gitu oleh kebijakan Ahok. Mereka tidak bisa menyerahkan aspirasi politiknya lewat PDIP, tapi akhirnya mereka masuk ngelihat Anies menjadi sebuah harapan karena Anies didukung oleh FPI yang merupakan kelompok Islam yang memang waktu itu sangat giat menggalang kekuatan di akar rumput gitu. Di arus bawah di Jakarta, terutama daerah-daerah yang gusuran gitu. Nah, ini yang terjadi ketika itu dan Anies mengambil momentum itu, dan kemudian Anies datang di acaranya Habib Rizik gitu. Buat gue nggak tahu ya, apakah ya gue nggak tahu nih. Menurut gue bagi Mas Anies untuk datang ke Habib Rizik ini bukan pilihan yang mudah, ya, karena beliau sebenarnya sosok yang tengah gitu ya, orang tengah, orang yang kolaboratif, yang sangat sangat merangkul gitu. Sementara Habib Rizik ini kan sosok yang kanan ekstrim gitu ya, anti A, anti B gitu ya, anti pemerintah gitu. Sementara Mas Anies tidak berada dalam titik yang ekstrim. Bagi Mas Anies ini agak sulit. Tapi di sisi lain bagi Habib Rizik ini juga pilihan yang sulit gitu. Pilihan yang sulit juga buat menerima Mas Anies sebagai orang yang lama dia curigai juga oleh kelompoknya ya, bukan Habib Riziknya tapi kelompoknya curigai juga. Karena di pemilu 2014 Mas Anies nih getol banget membela Pak Jokowi ketika itu gitu. Jadi dua-duanya bukan pilihan yang mudah gitu ya. Bisa gue bilang akhirnya demi Pilkada DKI Jakarta ini nih dua kepentingan ketemu, ini kayak minum jus kecoa kali ya. Kalau minum jus kecoa tuh gini ya analoginya. Lu masukin kecoa, lu pencet itu juicer gitu. Gitu kan. Jadilah jus kecoa. Rasanya pasti pahit dan gak enak. Nah, ketika lu dapat kecoa yang pahit dan gak enak itu lu minum, gluk 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 gluk. Udah telan aja.
Habis itu lu minum air putih, rasanya di mulut habis. Yang penting kecoa udah masuk perut gitu. Jadi akhirnya bertemu lah. Dan bagi gue sih, gue melihat waktu itu sama-sama pahit dua-duanya gitu. Bukan pilihan yang mudah juga buat keduanya untuk bisa ketemu gitu. Dan akhirnya ketemu dan mereka bersepakat bahwa mereka ini dalam satu kepentingan yang sama. Mas Anies waktu itu juga masih ingat gue pidatonya, salah satunya bahwa beliau mengatakan bahwa kakeknya dan kakeknya Habib Rizik sama-sama berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, kira-kira kayak begitulah. Biasa kalau orang ketemu kan nyari-nyari kesamaan, oh orang Padang, Padang di mana? Gitu kan. Oh lu SMA mana? Oh iya SMA 2 kenal si ini nggak, itu temen gue ada gitu. Kira-kira gitu. Kalau orang kan udah lama gak ketemu kan biasa bro, cari-cari kesamaan atau baru kenal gitu kan, cari-cari kesamaan biar akrab. Jadi itulah yang terjadi antara Mas Anies dan Habib Rizik ketika itu. Dan kemudian gue lihat ya Mas Anies, cut the long story short, jadi gubernur hari ini, namanya jadi salah satu capres yang potensial, terutama juga di daerah-daerah yang tadinya menjadi pendukung Pak Prabowo dan pendukung PKS, itu pasti kuat sekali nama Mas Anies menjadi salah satu calon potensial. Namun yang menjadi halangan adalah jabatannya harus berakhir di 2022. Jadi Mas Anies harus menjadi non-job dari 2022 sampai sampai September 2023. Karena pendaftarannya itu kalau gue nggak salah November 2023. Jadi pendaftarannya sekitar November. Jadi cukup lama. Kemudian Nasdem kemarin mengatakan bahwa akan ada konvensi untuk calon presiden ya yang akan didukung di 2024. Nah, jadi ini sebuah momentum, sebuah situasi yang baru di Indonesia ya. Orang yang sangat kuat tiba-tiba kekuasaannya diambil jelang pemilihan. Bukan diambil oleh siapa-siapa, diambil oleh putusan undang-undang, karena memang undang-undang ini udah ada sebelum Pak Jokowi masuk periode ini, udah lama undang-undangnya yang mendesain bahwa pemilu 2024 itu serentak gitu. Nanti pilkadanya di November, pemilunya di 2024 Februari gitu. Nah, ini ada waktu yang panjang buat Mas Anies ini, kehilangan momentum, kehilangan posisi sebagai pejabat publik. Dan kalaulah Mas Anies tidak bisa meyakinkan partai politik, agak sulit juga. Jadi gue ngebayangin gini, karena ngelihat elektabilitas calon ini tipis-tipis gitu ya, Pak Prabowo, Mas Anies, Mas Ganjar, semuanya ini tipis-tipis. Nanti bisa jadi partai politik akan mikir gini, ya udahlah gue dukung kader gue sendiri aja lah gitu. Toh juga angkanya gak jauh-jauh beda gitu. Kecuali kayak Pak Jokowi di 2014 dulu, yang mana ketika itu angkanya Pak Jokowi udah sangat menonjol gitu, menjadi bahkan melampaui angkanya Pak Prabowo, dan partai-partai gak punya pilihan lain. Nah, ketika dihadapkan dengan situasi kayak begitu, partai-partai akan berubah menjadi realistis, dan Mas Anies bisa jadi memang akan ditinggal gitu loh. Kalau beliau nggak bisa melakukan apa ya istilahnya, mengunci kesepakatan lebih cepat gitu dengan partai-partai politik. Ya, salah satu cara untuk cepat mengunci kesepakatan itu ya menjadi kader partai tertentu ya, yang mana suaranya bisa menjadi bergain untuk menjadi calon presiden gitu. Ya, at least partai yang masuk 5 besar lah gitu. Ya, yang bisa menjadi lead dari koalisi, dan di situ Mas Anies bisa menjadi calon presidennya. Kalau kata gue sih ya Nasdem misalnya membuka konvensi untuk Mas Anies menyampaikan ide-idenya, tapi ini akan menjadi sesuatu yang
yang ketutup gitu ya. Apabila ada partai lebih besar itu nyebut calon gitu. Ya ketika Mas Anies ikut konvensi, tahunya nggak ada yang daftar konvensi gimana gitu kan. Akhirnya beliau sendiri juga gitu kan. Akhirnya nggak jadi sorotan publik juga konvensi Partai Nasdem ini. Nah disitulah critical pointnya menurut gua yang paling aman untuk seorang Anies Baswedan adalah ya bergabung sekalian sama partai politik. Terutama partai yang punya suara lebih dari setengah kebutuhan menjadi calon presiden, yaitu partai yang ada di 5 besar gitu. Yang mana partai itu bisa jadi leading coalition gitu ya. Jadi partai yang sangat menentukan pembentukan koalisi di dalam konteks pencalonan presiden di 2024. Kalau enggak ya susah juga. Kalau konvensi Nasdem ini gue nggak tahu ya apakah akan ada orang-orang yang mendaftar di situ ya at least untuk naikin nama lah gitu. Mungkin ya, dimana orang udah tahu kalau Anies Baswedan lah yang paling kuat nanti yang akan ikut di situ gitu misalnya. Terus yang kedua, orang sudah punya traumatik tersendiri gitu untuk bergabung dengan acara konvensi di Indonesia karena nggak ada kekuatan hukumnya gitu. Seperti halnya yang sudah dibuat oleh Partai Demokrat di 2010 dulu atau 2012 dulu ya, jelang pemilihan presiden 2014 gitu. Jadi belum ada cerita sukses dari konvensi di Indonesia. Jadi menurut gua toh nanti juga Nasdem bikin konvensi, gue takutnya tidak ada orang yang potensial juga untuk mendaftar, cuma orang-orang yang ingin nimbrung untuk ngegoreng namanya gitu ya. Misalnya Nasdem bikin konvensi tiba-tiba gue nyalonin gitu kan kasihan juga Mas Anies kan, masa dibandingin sama gue. Ya kan, konvensi Nasdem yang ikut gua, Panji, Anies bertiga, kita debat bertiga kan lucu juga sih. Lucu juga ya gua, Panji sama Mas Anies debat bertiga gitu. Nah itulah yang akan terjadi dan kita tidak punya cerita sukses soal konvensi gitu. Dulu partai Golkar juga pernah konvensi kan kalau gue nggak salah ya. Ya jadi nggak sukses juga. Jadi memang cerita konvensi ini nggak benar-benar ada dalam memori pikiran masyarakat Indonesia. Buat gue sih lebih aman melihatnya kalau Mas Anies tidak bergabung dengan partai politik yang benar-benar elitnya merasa memiliki Mas Anies. Ini agak berat kita melihat Anies Baswedan di 2024. Beda cerita kalau misalnya beliau masih pejabat sampai 2024 gitu. Ya, masih gubernur DKI sampai 2024. Beda cerita. Nah, bisa jadi ya bahkan buat gua mencalonkan di DKI lagi pun Mas Anies masih panjang ya jalannya ya, sampai 2024 akan banyak yang terjadi gitu. Agak berat. Dan ini menurut gua Mas Anies kalau memang mau jadi calon presiden perlu upaya yang ekstra dan perlu mengambil resiko. Ya salah satu resikonya adalah bergabung di partai politik gitu. Kalau enggak ya partai politik akan mencalonkan orang-orangnya yang ya udahlah Mas Anies cuma 12%, ada kader gua 4%, 5%, ya mending gua ketua umum gua aja gitu. Ngapain harus Anies Baswedan gitu, karena kalau ketua umum gua yang maju jadi cawapres gitu atau cawapresnya siapa, minimal ada dampak elektoralnya lah buat partai gitu. Sementara Anies kan kalau dicalonkan kan enggak gitu. Kecuali Mas Anies bergabung dengan partai, itu akan beda lagi ceritanya. Nah inilah ujian sesungguhnya Mas Anies ini sebagai the man of crisis, the man of momentum. Apakah garis tangannya sama dengan
momentum-momentum yang sudah dia lewati selama ini yang tadi gue udah jelaskan, atau memang Mas Anies akan habis gitu, akan tenggelam bersama jabatan publiknya yang juga harus berakhir di 2022. Ya pilihan paling aman adalah bergabung dengan partai masuk top 5 sih, itu aja sih kalau kata gue. Kalau enggak ya jadi wapres pun masih berat buat Mas Anies menurut gue. Ya karena realitasnya memang politik kita adalah politik tidak ada jalan lain menjadi presiden di Indonesia selain partai politik gitu. Ya Pak Jokowi pun jadi presiden yang beliau kader partai gitu, bukan orang non partai, walaupun bukan orang yang strategis di dalam partai politik, tapi beliau kader partai. Dan waktu itu PDIP partai nomor 2 ya, dan ketika Pak Jokowi akan dicalonkan ada dampaknya terhadap suara partai juga gitu. Nah begitupun Mas Anies, apakah akan ambil partai politik, ambil KTA gitu, dan kemudian naik angka partainya. Ini juga pernah gue tanyakan sih sama salah satu orang dekatnya Mas Anies gitu, tapi tidak ada rencana kayaknya, atau Mas Aniesnya belum ngomong. Mungkin itu aja, sampai jumpa di ngomong sendiri berikutnya. Dah.